Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Mutiara Dwi Nawangwulan dengan NIM 2003656. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh 3 orang teman saya. Yang pertama ada Novita Putri Amelia Ramdhani dengan NIM 2000168. Yang kedua ada Maudi Putri Alamanda dengan NIM 2000887. Dan yang ketiga ada Suci Nur Indah Utami dengan NIM 2000917. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai strategi implementasi inovasi pendidikan dengan mata kuliah yang diampu oleh Ibu Cucun Sunaingsi, SPD MPD. Selamat menyaksikan. Strategi inovasi pendidikan. Di dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai a plan, method, or series of activities designed to achieve a particular educational goal. Maka strategi yang diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang serangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan. Nah, sedangkan inovasi ini adalah suatu pembaharuan dalam ide, gagasan, ataupun produk barang dalam kehidupan manusia untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Strategi sebagai instrumen atau alat yang dapat mengantarkan inovasi mencapai tujuannya. Nah, karena itulah inovasi menyangkut beberapa unsur-unsur atau elemen yang kompleks dan variatif. Maka strategi implementasinya pun berbeda-beda sesuai dengan kompleksitas dan variasi dalam paket inovasi tersebut. Dengan demikian, strategi inovasi pendidikan merupakan salah satu cara yang tersusun dengan rapi yang memang mempunyai tujuan yang akan dicapai oleh para pencipta inovasi. Selanjutnya ada jenis-jenis strategi inovasi. Terdapat 4 jenis strategi inovasi sebagaimana dijelaskan Saud tahun 2015. Yang pertama ada strategi fasilitatif atau fasilitatif strategis. Pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi fasilitatif artinya untuk mencapai tujuan perubahan sosial yang telah ditentukan. Strategi fasilitatif ini akan dapat dilaksanakan dengan tepat jika yang pertama, sasaran perubahan mengenal masalah yang dihadapi serta menyadari perlunya mencari target perubahan. Yang kedua, pelaksanaannya disertai program yang menimbulkan kesadaran para klien. Yang ketiga, strategi fasilitatif tepat juga digunakan sebagai kompensasi motivasi. Yang keempat, menyediakan berbagai fasilitas akan sangat bermanfaat bagi usaha perbaikan sosial. Yang kelima, menciptakan peran yang baru dalam masyarakat. Yang keenam, strategi fasilitatif dengan menyediakan dana serta tenaga. Yang ketujuh, perbedaan subbagian dalam klien akan menyebabkan perbedaan fasilitas. Yang kedelapan, strategi fasilitatif kurang efektif jika digunakan pada kondisi sasaran perubahan yang menentang adanya perubahan sosial dan perubahan diharapkan berjalan dengan cepat. Strategi fasilitatif digunakan untuk memperbaharui bidang pendidikan dengan adanya kurikulum baru dengan pendekatan keterampilan proses, maka perlu ada perubahan dan pembaharuan kegiatan belajar mengajar. Tetapi fasilitas dan sarana itu tidak akan banyak bermanfaat dan menunjang perubahan jika para guru atau pelaksana pendidikan sebagai sasaran perubahan tidak memahami masalah pendidikan yang dihadapi. Yang kedua, ada strategi pendidikan atau reedukatif strategis. Pendidikan dipandang sebagai strategi untuk mencapai tujuan perubahan sosial. Dengan menggunakan strategi pendidikan berarti untuk mengadakan perubahan sosial dengan cara menyampaikan fakta dengan maksud orang akan menggunakan fakta atau informasi itu untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan strategi pendidikan agar dapat berlangsung secara efektif. Yang pertama, strategi pendidikan akan dapat digunakan secara tepat dalam kondisi dan situasi apabila perubahan sosial yang diinginkan tidak harus terjadi dalam waktu yang singkat, dan apabila sasaran perubahan belum memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu. Yang kedua, strategi pendidikan untuk melaksanakan program perubahan akan efektif jika digunakan untuk menanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai dan disertai dengan keterlibatan berbagai pihak. Yang ketiga, strategi pendidikan akan kurang efektif jika tidak tersedia sumber yang cukup untuk menunjang kegiatan pendidikan dan digunakan dengan tanpa dilengkapi dengan strategi yang lain. Yang ketiga, ada strategi bujukan atau persuasif strategis. Program perubahan sosial dengan menggunakan strategi bujukan artinya untuk mencapai tujuan perubahan sosial dengan cara membujuk agar sasaran perubahan mau mengikuti perubahan sosial yang direncanakan. Strategi bujukan tepat digunakan bila klien tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial, berada pada tahap evaluasi atau legitimasi,
dan diajak untuk mengalokasikan sumber penunjang perubahan. Yang keempat, ada strategi paksaan atau power strategis. Pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi paksaan artinya dengan cara memaksa klien untuk mencapai tujuan perubahan. Apa yang dipaksa merupakan bentuk dari hasil target yang diharapkan. Penggunaan strategi paksaan perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apabila partisipasi klien terhadap proses perubahan sosial rendah. Yang kedua, apabila klien tidak mau merasa perlu untuk berubah. Yang ketiga, apabila dipakai untuk menghadapi usaha penolakan terhadap perubahan sosial. Yang keempat, apabila klien sukar untuk mau menerima perubahan. Selain keempat strategi inovasi pendidikan di atas, Kennedy sebagaimana dikutip Rusdiana pada tahun 2014 menjelaskan 3 jenis strategi inovasi, yaitu yang pertama strategi pemaksaan. Strategi pemaksaan berdasarkan kekuasaan merupakan pola inovasi yang sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah inovasi. Strategi ini cenderung memaksakan kehendak, ide, dan pikiran sepihak tanpa menghiraukan kondisi dan keadaan serta situasi inovasi itu akan dilaksanakan. Kekuatan paksaan artinya sejauh mana pelaksanaan perubahan dapat memaksa guru bergantung pada tingkat ketergantungan guru dengan pelaksanaan perubahan. Penggunaan strategi paksaan perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, partisipasi guru terhadap proses perubahan sosial rendah. Yang kedua, guru tidak menyadari perlunya perubahan sosial. Yang ketiga, guru tidak memiliki sarana penunjang untuk mengusahakan perubahan. Yang keempat, perubahan sosial yang diharapkan harus terwujud dalam waktu yang singkat. Yang kelima, menghadapi usaha penolakan terhadap perubahan sosial. Yang keenam, guru sukar untuk menerima perubahan sosial. Dan yang terakhir, menjamin keamanan percobaan perubahan sosial. Yang kedua, ada strategi empiris rasional. Asumsi dasar dalam strategi ini adalah manusia mampu memakai akalnya dan akan bertindak dengan cara-cara yang rasional. Oleh karena itu, tugas inovator yang utama adalah mendemonstrasikan pembaharuan tertentu melalui metode terbaik yang sahih atau valid dalam rangka memberi tambahan manfaat bagi penggunanya. Ada beberapa strategi empiris rasional yang merupakan dasar seperti yang diketengahkan oleh Bennis, Bene, dan Chin, yaitu yang pertama, riset dasar. Yang kedua, pemilihan dan penempatan personil. Yang ketiga, sistem analisis dan konsultan. Yang keempat, riset terapan. Dan yang kelima, pemikiran kaum utopis. Yang ketiga, ada strategi normatif pre-edukatif. Strategi ini dituliskan oleh Sigmund Freud, Johann Dewey, Kurt Lewin, dan lain-lainnya. Yang menjadi pusat terpenting adalah persoalan mengenai bagaimana klien memahami permasalahannya. Masalah pembaharuan bukan perkara mengisi informasi teknis yang memadai, tetapi merupakan perkara pengembangan sikap dan lainnya. Strategi ini didasarkan atas asumsi bahwa motivasi manusia berbeda dengan strategi empiris rasional, rasionalitas, dan intelijensi manusia tidak dikesampingkan. Pola-pola praktek dan perbuatan didukung oleh norma sosial budaya dari komitmen setiap individu terhadap norma-norma. Intelijensi merupakan sosial ketimbang individu secara sempit. Hal ini didasarkan atas anggapan bahwa agen pengubah mesti belajar bekerja sama secara bersekongkol untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi klien. Unsur-unsur yang berada di bawah sadar atau non-conscious mesti dibawa ke dalam kesadaran dengan menggunakan metode-metode serta konsep-konsep ilmu behavior. Kedua kelompok strategi ini meliputi yang pertama ada pengembangan kemampuan memecahkan problema dari suatu sistem, dan yang kedua pelaksanaan serta pemeliharaan pertumbuhan dalam diri orang-orang yang menjalankan sistem itu untuk diubah. Baik, selanjutnya ada petunjuk penerapan strategi inovasi pendidikan. Dalam petunjuk penerapan inovasi pada suatu sekolah dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, buatlah rumusan yang jelas tentang inovasi yang akan diterapkan. Kemudian, untuk mempermudah perumusan tentang kebutuhan dan inovasi yang akan diterapkan, disarankan menggunakan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Misalnya, apakah akan mengatur sistem penasehatan siswa? Yang kedua, mengubah cara kerja konselor. Dan yang terakhir, menambah, mengurangi, atau merubah persyaratan kurikulum.
Yang kedua, gunakan metode atau cara yang memberi kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam usaha merubah pribadi maupun sekolah. Sebenarnya, inovasi di sekolah dengan mudah bisa diterapkan jika para kepala sekolah, guru, siswa, dan warga sekolah lainnya mau untuk melakukan inovasi yang diharapkan. Nah, tentang bagaimana guru dan kepala sekolah yang akan mengadakan pembaruan atau menerapkan inovasi, pertama, yang harus kita lakukan adalah tujuan diadakannya inovasi tersebut itu apa. Dan inovasi tersebut harus bisa dikemukakan dengan jelas mengapa perlu adanya inovasi tersebut. Jika semua tujuan dapat ditujukan dengan jelas, maka guru, siswa, dan orang tua siswa akan mudah memahami yang diharapkan oleh inovator. Kemudian, motivasi positif harus digunakan untuk memberi rangsangan agar mau menerima inovasi. Nah, orang yang akan memberikan motivasi kepada orang lain harus bisa memperhatikan adanya perbedaan individual tersebut. Lalu, harus bisa diusahakan agar individu berpartisipasi dalam mengambil keputusan inovasi. Untuk keperluan itu, perlu dipersiapkan berbagai alternatif bagaimana pemecahan masalah atau memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Demikian pula perlu dikumpulkan data tentang kondisi dan situasi sekolah, inovasi, kemudian data analisa untuk menentukan cara atau prosedur yang tepat dalam penerapan inovasi. Yang keempat, yang terakhir, perlu direncanakan tentang evaluasi keberhasilan program inovasi. Empat hal tersebut hendaknya mampu dibuat dengan fleksibel. Artinya, jadwal kegiatan disesuaikan dengan mengingat perbedaan individual, baik dalam kemampuan, kesempatan, dan kesibukan. Dalam manajemen terkenal dengan menggunakan pendekatan PERT atau Program Evaluation Review Technique. Perlu juga dipikirkan tentang kemungkinan terjadi penyimpangan atau kegagalan dan dipersiapkan cara menghindari sekecil mungkin terjadinya penyimpangan penerapan inovasi. Yang ketiga, gunakan berbagai macam alternatif pilihan atau option untuk mempermudah penerapan inovasi. Artinya, jika kita memberikan peluang untuk bisa memilih, makin memberikan peluang untuk mengambil bagian sesuai dengan minat dan kemampuannya. Misalnya, inovasi kurikulum akan mudah diterapkan jika memberikan berbagai alternatif tentang pemilihan mata pelajaran. Ada yang wajib, ada yang pilihan juga. Demikian pula, cara menilai atau penggunaan metode, makin banyak pilihan yang disediakan guru, makin mendapat kesempatan untuk mau melakukan sesuai dengan kemampuan dan situasi kondisi setempat. Keempat, gunakan data atau informasi yang sudah ada untuk bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan dan penerapan inovasi. Sebelum memulai merumuskan ide inovasi, perlu diketahui dulu dengan berdasarkan data yang akurat tentang situasi dan kondisi yang ada di sekolah. Kemudian mencoba mencari masalah apa yang sebenarnya dihadapi sekolah itu. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan kemungkinan memecahkannya, kemudian dibuatkan urutan prioritas mana yang harus diusahakan lebih dahulu. Demikian pula, untuk melancarkan pelaksanaan inovasi, perlu menggunakan data hasil penelitian dan informasi dari berbagai sumber yang dapat dipercaya. Misalnya, dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa ada hubungan yang positif antara tingkat kesejahteraan penerimaan inovasi. Berdasarkan data tersebut, maka perlu dipertimbangkan penerapan inovasi di sekolah dengan melihat kemungkinan pelaksanaan program kegiatannya berdasarkan kemampuan atau kondisi sekolah tersebut. Yang kelima, gunakan tambahan data untuk mempermudah fasilitas terjadinya penerapan inovasi perubahan. Inovasi di sekolah memerlukan perspektif yang sangat luas. Berbagai data dari berbagai bidang dan sudut pandang perlu didayagunakan. Misalnya, untuk mengadakan perubahan tentang cara belajar, siswa perlu diketahui tentang data hasil penilaian setiap siswa untuk setiap bidang studinya. Data-data lain yang biasa diperlukan dalam penerapan inovasi di sekolah antara lain: pertama, pemahaman dan partisipasi individu terhadap program yang ada, pengertian tentang program yang baru tersebut. Kemudian kedua, tingkat kemajuan tentang program baru. Ketiga, analisis kemudahan dan kesukaran untuk mencapai tujuan. Keempat, penilaian terhadap bahan media instruksional yang diproduksi sekolah. Kelima, jumlah dan macam diagnostik tes dari siswa. Keenam, perubahan penampilan siswa berdasarkan instrumen yang telah dibakukan. 7. Perubahan isi kurikulum dan organisasi kurikulum. Yang kedelapan, pandangan para ahli tentang hasil pengamatannya terhadap program baru. Perlu diperhatikan juga hubungan inovasi dengan lembaga-lembaga di luar sekolah yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan. Sebelum mengadakannya inovasi, badan atau lembaga di luar sekolah yang ada hubungannya dengan aturan atau pengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan perlu dihubungi terlebih dahulu dan diberi penjelasan terlebih dahulu agar inovasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, yang keenam adalah gunakan kemanfaatan dan pengalaman sekolah atau lembaga yang lain.
Yang pertama, bisa gunakan guru penasehat. Guru penasehat tersebut akan berperan untuk membantu siswa dalam melaksanakan program belajarnya. Lalu yang kedua, menyediakan option atau pilihan, di mana memberikan kebebasan mengenai pilihan mata pelajaran serta cara mempelajarinya. Lalu yang ketiga, mengembangkan bahan media. Nah, tentunya jika kita menerapkan kebebasan dalam memilih cara belajar, pasti akan semakin beragam pula media yang harus disesuaikan guna memenuhi dan mendukung proses pembelajaran. Lalu yang keempat, menggunakan mini course atau kursus singkat guna melakukan revisi kurikulum. Yang kelima, menyediakan tempat belajar yang lebih baik dari tempat belajar yang sebelumnya. Yang keenam, membuat jadwal yang fleksibel. Yang ketujuh, ditingkatkan penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar. Selanjutnya yang kedelapan, mengadakan kegiatan penilaian program penerapan inovasi. Lalu yang kesembilan, diadakannya penilaian dan pelaporan hasil belajar siswa. Dan yang terakhir, membentuk tim supervisi. Nah, peran tim ini adalah melakukan pengawasan kegiatan bidang tertentu seperti misalnya kebersihan, keamanan, ketertiban, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu dunia, buatlah secara positif untuk mendapatkan kepercayaan dari pendidikan. Nah, untuk merubah kebiasaan masyarakat dan kalangan politik, tentunya dunia komersial membutuhkan uang yang tidak sedikit, bisa jutaan dolar yang harus dikeluarkan demi menjaga kekuasaan ataupun kestabilan pemerintah. Namun, setiap pemimpin pendidikan tentunya harus melakukan langkah terbaiknya dalam menyukseskan tujuan. Yang pertama, perlunya pemahaman yang serius. Yang kedua, perlunya penghayatan dari kepala sekolah. Dan yang ketiga, perlu keyakinan kepala sekolah. Dan yang keempat, kepala sekolah harus banyak mencurahkan waktu dan tenaganya. Selanjutnya yang kedelapan yaitu menerima tanggung jawab pribadi. Sangat penting untuk Anda mendapatkan tempat dan juga peranan kepala sekolah. Anda di dalam masyarakat kini mengalami perubahan dan yang sangat cepat. Kepala sekolah, guru, dan siswa pasti akan menjumpai tantangan yang sangat beragam dan juga kompleks. Tujuan sebenarnya itu bukan hanya untuk menciptakan kesukaran dalam hidup, walaupun itu juga perlu dan memang merupakan kenyataan. Selanjutnya yang kesembilan ini adalah usahakan adanya pengorganisasian kegiatan yang memungkinkan terjadinya kepemimpinan yang efektif. Kepala sekolah tentunya akan menghadapi problem yang sangat kompleks. Sangatlah dibutuhkan pemimpin yang bisa konsisten dan bersikap dewasa untuk mengatasi berbagai macam tantangan yang akan dihadapi. Namun dari kebanyakan tantangan yang akan dihadapi, kepala sekolah ini harus tetap bisa melakukan sikap dan kegiatan yang nantinya akan berpotensi positif sehingga bisa tetap produktif. Untuk membantu kepala sekolah dalam menyelesaikan tantangan tersebut, tentunya diperlukannya sistem pengorganisasian yang tepat. Dalam meningkatkan kepemimpinan sekolah, tim SM mempunyai dua elemen dasar. Pertama, pemimpin ini perlu menyebar luaskan konsep mengenai tim. Yang kedua, perlu menggunakannya pendekatan partisipatif. Selanjutnya, pada sekolah yang besar, pejabatan bagian pendidikan bekerja sama dengan tim SM. Nah, kegiatan untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar dilakukan oleh semua personalia sekolah sesuai dengan bidang garapannya masing-masing. Nah, selanjutnya yang ke-10 yaitu adalah mencari jawaban atas beberapa pertanyaan dasar tentang inovasi di sekolah. Nah, tentunya tujuan inovasi di sekolah ini untuk meningkatkan kualitas sekolah. Ada beberapa karakteristik sekolah yang memiliki kualitas baik, yaitu proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Dalam inovasi pun, perubahan di sekolah sebaiknya ditujukan untuk meningkatkan kualitas sekolah, namun sangat disayangkan perubahan yang terjadi sering tidak benar dalam arti hanya untuk membantu sebagian kelompok atau individu untuk mengatasnamakan sekolah. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai strategi implementasi inovasi pendidikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pemaparan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.